Kadang, cinta datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Ia bisa menjadi pelukan yang menenangkan, alasan untuk terus hidup. Tapi cinta juga bisa menjadi senjata paling berbahaya. Karena tidak semua senyum adalah ketulusan. Dan tidak semua cinta hadir untuk menyembuhkan. Inilah kisah Arman. Seorang pria yang percaya pada cinta, tapi justru cinta itulah yang hampir mengakhiri hidupnya. Hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidup Arman. Di sebuah rumah sederhana dengan dekorasi seadanya. Ia menikah dengan wanita yang ia yakini sebagai belahan jiwanya. Wanita itu bernama Nadira. Pernikahan mereka tidak mewah, hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Tetapi bagi Arman, hari itu adalah puncak dari segala pencariannya. Setelah sekian lama hidup sendirian, akhirnya ia menemukan seseorang yang mampu melengkapi hidupnya. Nadira tampak begitu anggun dalam balutan kebaya sederhana. Senyumnya manis, tatapannya teduh, seolah-olah seluruh dunia ikut bersinar hanya karena kehadirannya. Arman merasa hidupnya kini lengkap. Ia percaya, setelah perjalanan panjangnya mencari cinta, akhirnya ia menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang hanya muncul sekilas. Tatapan kosong yang dingin, cepat berlalu, sehingga tak pernah disadari oleh Arman yang larut dalam kebahagiaan. Hari-hari awal pernikahan terasa indah, bahkan terlalu indah. Nadira tampak seperti istri yang sempurna. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian. Setiap sore, ia selalu menunggu Arman pulang kerja. Dan setiap malam, ia menemani suaminya bercerita, mendengarkan keluh kesahnya hingga larut malam. Bagi Arman, semua itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Ia merasa benar-benar memiliki rumah, tempat untuk pulang, tempat untuk beristirahat dari segala lelah. Namun, sejak awal, sebenarnya ada tanda-tanda kecil yang mungkin luput dari perhatiannya. Nadira sering keluar rumah larut malam, dengan alasan berbelanja atau bertemu teman lama. Ia juga sering menerima telepon dengan suara yang sangat pelan, seolah tak ingin ada yang mendengarnya. Setiap kali Arman bertanya, Nadira selalu punya jawaban yang masuk akal. Dan cinta membuat Arman memilih percaya. Ia tak ingin terlalu memikirkan hal-hal kecil itu. Baginya, tidak ada alasan untuk curiga pada wanita yang begitu baik kepadanya. Hingga suatu malam, Arman terbangun. Rumahnya sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Dari ruang tamu, ia melihat cahaya samar. Dengan langkah perlahan, ia mendekat. Di sana, ia mendapati Nadira sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan, hampir berbisik. Tetapi wajahnya terlihat begitu serius. Jauh berbeda dengan senyum lembut yang biasa ia tunjukkan. Arman tidak bisa mendengar dengan jelas isi percakapan itu. Namun saat ia mencoba melangkah lebih dekat, Nadira buru-buru menutup teleponnya. Ketika menoleh ke arah Arman, ia kembali menampilkan senyum yang manis, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Hati Arman diliputi rasa ragu. Ia ingin bertanya, ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun ia memilih diam, karena jauh di dalam hatinya ada rasa takut. Takut menemukan sesuatu yang tidak sanggup ia terima. Hari itu Nadira pergi terburu-buru meninggalkan laptopnya di meja. Arman yang awalnya hanya ingin mematikan layar, tanpa sengaja melihat sebuah dokumen terbuka. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di layar itu ada fotonya sendiri. Dan di atas wajahnya terdapat tanda silang merah besar.
Tepat di bawahnya tertulis sebuah catatan singkat. Target eliminasi dalam 3 bulan setelah pernikahan. Di catatan itu, Arman juga menemukan instruksi lain. Mengapa harus menikah? Karena hanya dengan cara itu, Nadira bisa masuk ke kehidupannya, menghancurkan pertahanan terakhir yang ia miliki, yaitu rasa percaya. Organisasi tahu, Arman terlalu waspada, terlalu sulit disentuh. Jika dibunuh langsung, kemungkinan gagal terlalu besar. Tapi lewat pernikahan, Nadira bisa menyusup ke setiap celah hidupnya, menguasai kebiasaan, jadwal, bahkan melumpuhkan kewaspadaannya. Eliminasi lewat cinta adalah cara paling efektif karena target tidak pernah curiga. Tangannya bergetar, nafasnya tercekat. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Wanita yang ia nikahi, wanita yang selama ini ia percayai, ternyata bukan hadir untuk mencintainya, tapi untuk menghabisi hidupnya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Arman. Ia mulai menjaga jarak, tetapi di hadapan Nadira, ia tetap berpura-pura tersenyum. Setiap kali Nadira menyentuh tangannya, Arman merasakan campuran antara cinta dan pengkhianatan. Setiap kali Nadira menatapnya dengan lembut, hatinya justru semakin sakit. Ia ingin berteriak, ingin bertanya langsung, ingin menuntut jawaban. Tetapi ada ketakutan yang jauh lebih besar. Ketakutan bahwa semua itu memang benar adanya. Bahwa rumah tangga yang baru saja ia bangun sebenarnya hanyalah sebuah kebohongan. Arman teringat kembali bagaimana awal mereka bertemu. Semua terlihat begitu alami, seolah sebuah kebetulan indah. Padahal setiap langkah sudah diatur. Senyum pertama Nadira, pertemuan demi pertemuan, semua hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dari wanita sederhana yang tiba-tiba hadir di hidupnya, perlahan Nadira menanamkan perhatian, membuat Arman merasa menemukan sosok yang selama ini ia cari. Hingga akhirnya, ia berani mengikat janji pernikahan. Dalam kebingungan itu, Arman mengambil keputusan. Ia tidak akan menuduh Nadira tanpa bukti. Ia akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Malam itu, Arman diam-diam mengikuti Nadira. Ia melihat istrinya masuk ke sebuah hotel lalu bertemu dengan seorang pria asing. Saat Arman bersembunyi di balik dinding hotel, ia tak hanya mendengar kata-kata tentang target harus segera diselesaikan. Ia juga mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya semakin gemetar. Pria itu tahu terlalu banyak. Jika ia dibiarkan hidup, organisasi ini bisa hancur. Eliminasi adalah satu-satunya cara. Arman terkejut. Ia baru sadar pekerjaannya di masa lalu ternyata berhubungan dengan rahasia besar. Ia pernah tanpa sengaja menemukan bukti kejahatan organisasi itu dan sejak saat itu hidupnya telah ditandai untuk dihabisi. Kini jelas sudah. Nadira bukan sekedar wanita dengan banyak rahasia. Ia adalah bagian dari sebuah organisasi gelap. Dan Arman hanyalah target berikutnya. Namun, apa yang tidak pernah diketahui Arman adalah pergulatan batin yang dialami Nadira. Malam itu, Nadira duduk sendirian, menatap foto Arman yang tersenyum tulus. Air matanya jatuh pelan. Awalnya, pernikahan ini hanyalah sebuah misi. Ia harus mendekati Arman, menikahinya, lalu menghabisinya. Bukan kebetulan Nadira yang dipilih. Ia adalah senjata paling berbahaya organisasi. Seorang wanita yang mampu menyamar, membangun kedekatan, bahkan membuat orang jatuh hati, sebelum akhirnya menghabisi mereka. Organisasi tahu, Arman bukan pria biasa. Ia tertutup, selalu waspada, dan sulit percaya pada orang baru. Hanya daya tarik Nadira yang bisa menembus dinding pertahanannya. Nadira dilatih untuk satu hal, menjadikan cinta sebagai senjata paling mematikan.
Namun, semakin lama ia bersama Arman, semakin rapuh benteng hatinya sendiri. Yang awalnya hanya tugas, perlahan berubah menjadi rasa. Ia membisikkan kata-kata lirih pada dirinya sendiri. Kenapa aku harus jatuh cinta padamu? Padahal tugasku adalah membunuhmu. Nadira terjebak dalam dilema. Menjalankan tugas berarti kehilangan Arman. Tetapi jika ia gagal, maka nyawanya sendiri yang akan melayang. Malam itu, Arman berpura-pura tidur. Tengah malam, Nadira masuk ke kamar dengan pistol di tangannya. Tangannya gemetar, air matanya mengalir deras. Ia berdiri di sisi ranjang menatap wajah Arman yang tenang dalam tidurnya. Dengan suara bergetar, ia berbisik dalam hati. Maafkan aku seharusnya tidak pernah mencintaimu. Tetapi pada akhirnya, Nadira tidak sanggup menarik pelatuk itu. Ia meletakkan pistolnya, lalu menangis di samping Arman. Arman yang sebenarnya tidak tidur, ikut merasakan air matanya jatuh. Ia sadar, meski awalnya Nadira datang dengan niat jahat, kini ada sesuatu yang telah berubah di hatinya. Keesokan harinya, Nadira menerima pesan ancaman. Jika ia tak segera menyelesaikan misi, maka dialah yang akan menjadi target berikutnya. Dua pria asing mulai terlihat mengawasi rumah dari kejauhan. Bayangan kematian semakin dekat, bukan hanya bagi Arman, tetapi juga bagi Nadira. Malam itu, organisasi akhirnya bergerak. Mereka masuk ke rumah Arman dengan senjata lengkap. Suasana rumah yang biasanya tenang berubah menjadi medan perang. Tembakan bersahut-sahutan, teriakan memenuhi udara. Dan di tengah kekacauan itu, Nadira berdiri di depan Arman. Ia tidak lagi menjalankan perintah. Ia memilih melawan organisasinya sendiri demi melindungi pria yang seharusnya menjadi targetnya. Arman hanya bisa terpaku, melihat wanita yang ia cintai bertempur dengan segala keberanian. Ia baru menyadari bahwa Nadira tidak lagi menjadi musuh. Ia telah memilih cintanya, meski harus melawan segalanya. Namun, pengkhianatan itu harus dibayar mahal. Sebuah peluru menembus tubuh Nadira. Ia roboh, dan darah mengalir deras. Arman berlari memeluk tubuh istrinya. Dengan napas tersengal, Nadira tersenyum samar. Ia berbisik lirih. Awalnya, aku datang untuk mengakhiri hidupmu. Tapi justru kaulah yang membuatku merasa hidup. Air mata Arman jatuh, membasahi wajah Nadira. Ia mencoba menghentikan darah itu, tetapi sia-sia. Dalam pelukannya, cinta yang ia percaya akhirnya pergi untuk selamanya. Kadang, cinta bukan soal bagaimana ia dimulai. Bukan soal seberapa tulus ia terlihat di awal. Kadang, cinta justru lahir dari kebohongan, dari niat jahat, dari kepalsuan. Namun ironisnya, cinta yang tumbuh dari kegelapan itulah yang seringkali paling nyata. Dan meski berakhir dengan luka, cinta itu akan selamanya tinggal dalam hati.